Setiap usaha yang kita lakukan tidak akan langsung mendapatkan hasil yang memuaskan, tetapi melewati banyak lika-liku perjalanan, tanjakan dan turunan, ujian dan pujian. Selamat menikmati perjalanan menuju MT Tanggung dari Purwosari, Pasuruan. Perjalanan kita mulai dari pertigaan Pasuruan sekitar pukul 7.47 hari Senin 7 April 2025. Kita berada di pertigaan Purwosari, kalau sebelah kiri itu ke Pasuruan, Kejayan, kalau sebelah kanan ke Purwodadi. Kita belok sebelah kanan ya. Kalau sebelah kiri kita akan melewati agrowisata Bukit Petik Buah itu loh, Bakti Alam. Suasana hari Senin kali ini sangat ramai guys. Kendaraan itu mungkin hari kerja ya, karena orang semua banyak yang sudah mulai bekerja dan sekolah-sekolah juga masuk. Sebelah kiri kita akan melewati Cafe Baung. Kita pernah review Cafe Baung, silahkan cek di video di bawah ini. Itu bersebelahan dengan Kebun Raya Purwodadi. Jadi pintu gerbangnya Kebun Raya Purwodadi itu ada di agak selatan ya. Kebun Raya Purwodadi. Kita belum review tempat ini, kapan-kapan kita ke sana. Untuk mempersingkat waktu, kita cepatkan 3 kali lipat dari kecepatan normalnya. Sebelah kanan adalah pintu tol menuju Surabaya atau Malang. Kita tetap lanjut, mungkin 100 meter dari pertigaan pintu tol, kita belok kiri guys, menuju Nongko Jajar. Kalau lurus terus itu menuju ke Malang ya, lewat bawah, tidak melewati tol. Pemandangan pagi ini sangat indah sekali dengan background bukit-bukit. Kita akan melewati bukit-bukit di depan itu, kemudian kita menuju bukit berikutnya. Hati-hati karena di sini banyak tikungan, banyak tanjakan, banyak turunan. Kalau banyak turunan biasanya kita banyak naikan. Sebelah kanan adalah menuju Cafe Bukit Sempu. Kita juga pernah review ke Cafe Bukit Sempu ya. Butuh perjalanannya juga bisa dilihat di YouTube saya sebelumnya. Jalanan aspalnya lumayan lama, lumayan nyaman. Tapi lika-likunya ini yang bikin mual ini kadang kalau kita tidak terbiasa lewat di jalanannya beliku-liku. Kalau kita lihat di peta itu kayak oret-oretan anak SD itu loh. Jalanannya nganan kiri. Wah, harus hati-hati apalagi kalau musim hujan ya. Kalau hujan itu kadang kita nggak bisa lihat spion sebelah kanan atau sebelah kiri. Jadi pelan-pelan saja. Tapi pemandangannya ini indah dan hijau, dan kalau kita pakai motor itu sangat seger sekali, bahkan terasa agak dingin ini guys.
sedikit membuat mesin motor kendaraan Anda meraung-raung di sini. Harus tetap fokus dan konsentrasi. Jangan lupa untuk pakai sarung tangan sebetulnya kalau ke sini itu, dan pakai jaket. Karena kalau musim hujan itu cukup dingin di sini. Jangan terlalu ngebut juga, karena kalau posisinya tikungan kan berbahaya kalau kita nyalip salipan itu ya. Dan pastikan kendaraan Anda ini dalam kondisi yang prima, karena perjalanan kita akan sangat jauh, lumayan jauh lah, sekitar 60 menit lebih, 1 jam 10 menit lah, dari Pertigaan Purwosari sampai ke base camp Nongko Jajar. Kita berangkat ini menghadap matahari, dan video pulang juga kita menghadap matahari guys, karena pulangnya itu agak sore. Tetap waspada dan hati-hati. Ini video perjalanan agak saya percepat agar mempersingkat waktu dan tidak bosan itu. Semoga kamu tidak bosan mendengarkan ocehan saya di video ini. Kata orang itu melihat yang hijau-hijau itu bikin sehat mata. Makanya video ini banyak yang hijau-hijau ya, rumput-rumput hijau, dedaunan hijau, apalagi biru langit itu kan bisa membuat ketenangan katanya. Cuma suara berisik mesin yang menggerang ini kadang merusak pemandangan. Kita belok kiri, kita belok kanan. Di sini juga banyak perusahaan-perusahaan ya, agrobisnis gitu, perusahaan-perusahaan agro gitu. Jadi kemungkinan kalau pas hari kerja atau jam masuk kerja dan pulang kerja itu sedikit ramai di sini. Untuk jual bensin, karena jalur yang kita gunakan adalah jalur ramai, kemungkinan banyak ya. Sebetulnya kalau kita belok kanan itu bisa jalur terabasan tanpa lika-liku lagi, tapi cuma jalannya kecil kayak jalan kampung. Kita lewat jalan yang besar dan kemungkinan ya aspalnya itu ya agak-agak rusak karena itu di kampung. Kalau pakai motor itu bisa lewat jalur kanan tadi ya, tapi kalau kendaraan besar kayaknya susah lewat sana. Mobil gitu mungkin bisa, tapi saya belum mencoba lewat sana guys, jadi lewat jalan yang umum-umum saja. Jalur ini cukup rekomendasi ya daripada jalur sebelah Bakti Alam katanya, karena jalur ini tuh lebih ramai dan jalanannya itu lebih bagus. Kalau yang Bakti Alam itu dulu itu saya pernah lewat sana, jalannya itu banyak yang lubang. Gak tahu kalau sekarang ya, disclaimer ini.
karena kita di pegunungan dan perbukitan, maka hawanya cukup dingin sekali, cukup dingin dan sekali. Jadi antara memang terbiasa dengan panasnya Lapindo, jadi kita nggak biasa dengan hawa-hawa yang dingin kalau kesini. Agak kaget kulitnya ini. Jalannya cukup berliku ya, walaupun jalannya enak tapi berliku. Jadi ingat kalau kita jalan-jalan ke pantai selatan itu ada pilihan, kita lewat jalur Bantur yang cepet tapi ledeh jalannya, atau kita lewat Sumawe yang lika-liku kayak ini dan naik turun tapi jauh jalurnya itu. Beberapa kali kita disalip sama motor-motor yang lain karena motornya ini bukan motor yang terbiasa melewati jalur seperti ini. Jadi ya kita santai saja. Sebelah kanan itu tempat wisata Rainforest. Rainforest. Terus ini ada kafe bunga. Kafe bunga pernah kesini tuh? Hampir sini dah. Kafe kangen. Kita pernah review kafe bunga. Sebelahnya itu adalah kafe kangen. Oh yang ini ya, bunga ini ya. Kita juga pernah nyampe ke kafe Oma Tutur ya. Sekarang namanya kafe Bromo. Hari ini lumayan sepi perjalanan, walaupun tadi itu di Raya Malang itu agak rame sekali, agak dan sekali pemakaian kata-kata yang aneh. Pemandangan yang indah guys. Di depan itu adalah kafe Oma Tutur yang saya ceritakan tadi itu, sekarang jadi kafe lereng Bromo. Sepengetahuan saya itu dulu sampai depan tempat untuk nongkrongnya, sekarang sudah dibongkar. Jadi kafenya itu sekarang hanya di bangunan utama saja. Sebelah kiri tadi itu kediaman temenku itu ya, kemarin sempat mampir ke situ. Namanya Mas Abu Jibril. Dia punya channel YouTube namanya CMTV. Kita sampai di Desa Tutur ini guys. Masjid Baitur Rahman sebelah kanan itu. Kalau kita ke utara, kita ke Bakti Alam, kita akan ke Nongko Jajar, belok kanan. Di
Di sini rame karena sudah mirip kota ya. Kebanyakan di sini usahanya itu agro bisnis ya. Mereka menanam pertanian, terus bunga-bunga, beternak sapi pedaging dan sapi perah. Nongko Jajar terkenal dengan buah-buahan dan susu sapi. Ada koperasi yang menjual susu sapi, kalau seingat saya itu di depan pasar. Sebelah kiri ini sudah dicor kanan kiri ya, jadi aspalnya ini lebih awet kalau dicor gini, apalagi kalau kelewatan motor-motor besar itu bisa cepat lubang dan melenduk-melenduk itu. Sudah sampai di pertigaan Nongko Jajar. Kalau kita belok kiri, kita menuju Bromo. Untuk ke basecamp Tanggung kita belok kanan dulu, baru nanti belok kiri. Sebetulnya lewat pasar itu ada gang menuju basecamp, tapi tidak sesuai dengan Google Map. Kita ngikutin Google Map aja. Google Map itu kadang menyesatkan juga, tapi ya kayaknya lebih cocok ini. Posisi Gunung Tanggung masuk gangnya itu pas ada gapura belok kiri ya. Soalnya tanda untuk ke Gunung Tanggung itu cukup kecil loh, itu tandanya kecil sekali deh pohon itu. Posisinya itu sebelah kirinya ini, aku sempat kesasar ke sana. Jadi gapura itu masuk ke sebelah kiri. Kita masuk ke jalan desa. Kalau nggak salah itu namanya Belarang atau apa desanya ya. Sebelah kiri itu dia bangunan untuk menanam bunga-bunga, itu bunga tulip apa bunga apa gitu di situ. Terus ini belok kiri, anak agak jojol guys. Seberangnya itu pohon pinus-pinus. Dan jalannya juga lubang-lubang ini, jadi harus hati-hati. Makanya motor atau mobil Anda itu harus dicek rem-remnya ya. Kalau bensin sampai basecamp itu ada yang jualan bensin. Di basecamp itu juga jualan bensin. Cuma harganya kemarin itu 15.000 ya. Kalau di eceran biasa kan kita belinya itu 12.000 ya. Oh, kita masuk Desa Krecek. Tadi ada penanda kita belok kanan ya. Kita belok di bambu-bambu yang tinggi-tinggi ini. Di Mojokerto itu ada kebun bambu-bambu ini, yang di bawahnya itu jualan jajan-jajan pasar gitu. Kita kapan-kapan ke sana. Mojokerto Pacet. Kita melewati kebun-kebun, kanan kiri ini ditumbuhin kebun-kebun sayuran sama rumput gajah, karena orang-orang sini itu banyak yang punya ternak sapi. Desa Belarang. Pemandangannya bukit-bukit sebelah kiri itu, wah indah sekali di sini.
walaupun udaranya panas tapi hawanya dingin. Jadi di sini banyak orang yang habis ngarit ya, bawa rumput. Ada yang dari sana ngarit ke sini, arah ke sini, ada yang dari sini mengarah ke sana. Kenapa nggak sekalian ngarit di sana saja ya? Kok aneh itu? Terus ini kita belok kiri guys. Kita pakai feeling aja ini, pakai kita lewati jalan besar dulu. Terus kita belok kanan. Nah di situ di depan itu ada penanda kalau ke Tanggung itu belok kanan. Hati-hati karena jalan paving ini ya, jeglong-jeglong. Di depan ini agak curam turunannya guys. Pastikan Anda berpegangan kuat pada kemudi agar tidak jungkel. Yang kita lewati nanti gunung sebelah sana itu. Jalannya agak jungkel. Ini jalur satu-satunya menuju Gunung Tanggung ya, pasti lewat jalur ini soalnya. Tapi tadi ada orang mendaki ya. Terus kita belok kanan ya, karena nggak tahu itu ada tulisannya itu Malik, jadi waktu kita berangkat itu nggak kelihatan. Setelah pertigaan ini kita belok kiri karena nggak ada penanda di depan itu. Kita tanya ke orang ngarit, kayaknya perlu dikasih penanda di situ itu. Pada anu itu pundi? Tanggung. Pergi. Oke, Ini jalan paving jadi agak geronjal-geronjal gitu. Selain kendaraan Anda yang fit, juga geger Anda itu harus kuat ya, karena jalanan ini agak geronjal-geronjal. Jadi gegermu itu harus kuat dari gonjangan-gonjangan. Kalau nggak gitu ambeien. Kita belok kanan ya, ada petunjuk belok kanan MT Tanggung. Kayaknya dulu pernah lewat sini aku waktu mau ke Bromo itu, dikasih apel itu. Ada kendaraan-kendaraan kecil, ada kendaraan lumayan besar, jadi kelihatannya cukup ya kalau kita bawa mobil juga. Tinggal nunggu keberanian aja itu lewat jalur yang ekstrim tadi, lumayan lah. Depannya itu adalah jalur menuju Gunung Tanggung. Jadi kalau kita ke Gunung Tanggung puncaknya itu kayak kita naik gedung lantai 10 atau gimana itu. Kalau satu gedung 4 meter berarti 10-40 meter ya. Tapi Gunung Tanggung itu tulisannya 1400. Wah, kayaknya lebih tinggi. Apa kita sudah di 1400-an, 1600, 1300-an mungkin itu ketinggiannya. Mendekati Bromo itu sekitar 2000 soalnya guys. Nanti kita cek elevasi di BC Gunung Tanggung sesuai Google Map. Kita sudah sampai di base camp Gunung Tanggung. Ada warung di depan, ada parkiran banyak.
tinggal parkir. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan kita akan upload video berikutnya.